Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul Aspek Legal Kewirausahaan. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan satu persatu nama teman-teman kelompok kami. Yang pertama, Rahayu Alam, kemudian Nur Halimah, kemudian Nurholik Amir, dan yang terakhir, Ulfa Nur Ipa. Aspek legal kewirausahaan. Legalitas suatu perusahaan atau bisnis adalah merupakan unsur yang terpenting karena merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu bisnis hingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan atau bisnis harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan atau bisnis tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Kemudian hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ini menjadi penting karena karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dilahirkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya rasa, cipta maupun karya dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Kemudian ada beberapa catatan penting tentang kekayaan intelektual. Yang pertama, kepemilikan kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Kemudian yang kedua, kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Yang ketiga, sifat kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu tertentu dan terbatas. Kemudian yang terakhir, bersifat eksklusif dan mutlak. HKI dan Sistem Hukum Indonesia menurut Pasal 499 KWU, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Nah, kita bisa lihat bahwa hak kekayaan intelektual ada dua macam. Yang pertama ada hak cipta, lalu yang kedua hak milik perindustrian. Nah, hak milik perindustrian ini ada 5 bagian. Yang pertama ada merek, yang kedua ada paten, yang ketiga ada desain industri, yang keempat ada rahasia dagang, dan yang kelima ada integrated circuit, di mana ini adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, yang kedua adalah macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Nah, yang pertama ada paten. Paten itu apa sih? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh industri kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu itu melaksanakan sendiri investasinya. Yang kedua ada merek atau trademark. Ini adalah tanda yang dapat ditandai secara logo, nama, kata, huruf, susunan warna, atau dalam bentuk 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi, atau dalam kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum kegiatan perdagangan barang dan jasa. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi maupun bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keempat yaitu desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Yang kelima yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Objek pengaturan HAKI. Pertama, hak cipta, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua, paten, mencakup pertemuan di bidang teknologi. Yang ketiga, merek. Yang keempat, rahasia dagang, merupakan informasi yang tidak dimiliki umum di bidang teknologi dan bisnis. Yang kelima, desain industri, mencakup karya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang.
Terakhir, desain tata letak sirkuit terpadu. Mencakup produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, meskipun sebenarnya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha merupakan lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Adapun jenis-jenis badan usaha yang ada di negara kita, yaitu Indonesia, di antaranya, pertama, ada koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara, Perjan, Perum, Persero, BUMS atau badan usaha milik swasta, dan CV atau Persekutuan Komanditer.